Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang tematik yang berkaitan dengan memelihara lingkungan dengan konsep 3R. Baik, sebelum masuk di konsep 3R-nya, kita bahas kembali tentang lingkungan hidup ya. Dan Bapak yakin anak-anak sekalian masih paham dan masih ingat apa itu lingkungan hidup. Namun Bapak sedikit jelaskan ya. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di luar tubuh kita, baik itu makhluk hidup maupun bukan makhluk hidup, yang mempengaruhi hidup kita. Mudahnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di macam-macam lingkungan. Macam-macam lingkungan itu, yang pertama ada lingkungan alami. Lingkungan alami ini berarti lingkungan yang terbentuk secara alami atau lingkungan yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan ini berarti adanya campur tangan manusia dalam menciptakan lingkungan tersebut atau dalam membentuk suatu lingkungan. Baik, kita lanjut ke unsur-unsur lingkungan. Unsur-unsur lingkungan ada 3. Yang pertama, unsur biotik atau hayati, berarti semua yang ada di luar tubuh kita yang termasuk ke golongan makhluk hidup adalah unsur biotik. Sedangkan jika unsurnya itu atau penyusun dari lingkungannya itu bukan makhluk hidup, berarti dia termasuk ke unsur abiotik. Ada yang ketiga, unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya ini lebih kepada kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk oleh masyarakat. Baik, kita masuk ke topik utama hari ini tentang konsep 3R dalam memelihara atau menjaga lingkungan hidup. Konsep 3R ini maksudnya yang pertama adalah reuse atau mengurangi aktivitas yang menghasilkan sampah. Yang kedua, reuse, memakai kembali barang agar sampah tidak banyak dihasilkan. Yang ketiga, ada recycle atau mendaur ulang sampah sehingga bisa digunakan kembali. Baik, kita masuk ke reuse, di mana reuse ini merupakan kegiatan menggunakan kembali barang yang sudah dipakai untuk digunakan kembali sehingga tidak menghasilkan banyak sampah. Kegiatan reuse ini diantaranya adalah membiasakan menggunakan wadah, kantong atau benda-benda yang bisa digunakan untuk beberapa kali. Contohnya, membiasakan diri menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu, di mana tisu hanya dapat digunakan sekali pakai, sedangkan sapu tangan bisa digunakan beberapa kali atau bahkan bisa dicuci untuk digunakan kembali. Yang kedua, pergunakan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai dengan mengganti fungsinya. Misalnya di rumah ada botol atau kaleng susu yang sudah tidak terpakai lagi atau sudah tidak digunakan lagi. Botol atau kaleng susu tersebut bisa digunakan untuk menyimpan pensil ataupun alat tulis lainnya. Yang ketiga, gunakan kertas semaksimal mungkin. Di sini benar ya, dalam menggunakan kertas diusahakan ditulis dengan baik, dalam artian kalau misalnya kertas
disia-siakan, maka akan banyak pohon yang akan ditebang karena bahan dasar pembuatan kertas adalah pohon atau kayu ya. Yang keempat, berikan barang yang sudah tidak dibutuhkan kepada yang lebih membutuhkan. Misalnya, di rumah kamu sudah biasa menggunakan AC. Kalau misalnya di rumah ada kipas angin, kemungkinan besar kipas angin tidak akan digunakan lagi di rumah. Lebih baik memberikan kipas angin tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang kelima, hindari mengirim surat atau pesan dengan menggunakan media kertas. Ini jelas ya, apalagi zaman sekarang rasanya atau boleh dikatakan tidak mungkin lagi ada orang yang menggunakan media kertas dalam berkirim surat. Kalau misalnya ada pun itu boleh dikatakan kegiatan yang dia lakukan itu akan menghasilkan banyak sampah.